Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung bagian selatan Jawa Tengah, ada sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah hamparan sawah dan pepohonan jati tua. Orang-orang desa menyebutnya Rumah Suryo. Bangunannya seperti istana, tembok tinggi, genteng merah tua, dan halaman luas dengan 2 pohon beringin kembar di depan gerbang. Siapapun yang lewat di depan rumah itu pasti berhenti sebentar. Entah untuk sekadar menatap kagum, atau menunduk dalam-dalam sambil berbisik pelan. Mugi slamet, mugi ora kepetuk. Keluarga Suryo adalah keluarga paling kaya di desa itu, bahkan mungkin di seluruh kecamatan. Mereka punya kebun kopi, pabrik kecil, peternakan, dan tanah di mana-mana. Kepala keluarga, Pak Suryo, dikenal ramah tapi misterius. Orang-orang jarang tahu dari mana asal kekayaannya. Dulu katanya ia cuma pegawai biasa di kota, tapi sejak 20 tahun lalu, hidupnya berubah drastis, tiba-tiba kaya raya. Rumahnya dibangun besar, tanahnya bertambah, dan pesta-pestanya terkenal sampai ke desa-desa sebelah. Setiap 7 tahun sekali, keluarga ini selalu mengadakan pesta besar. Orang-orang desa menunggu-nunggu pesta itu, karena mereka bisa makan sepuasnya, minum, menari, dan menikmati musik yang biasanya cuma bisa didengar di kota. Dari jauh, rumah itu tampak bersinar oleh lampu-lampu warna-warni, dan suara gamelan bercampur dengan tawa para tamu. Tapi di balik kemeriahan itu, ada sesuatu yang selalu terasa ganjil. Dari dulu, setiap pesta 7 tahunan keluarga Suryo selalu diikuti dengan hilangnya satu anak. Tidak selalu anak keluarga itu sendiri. Kadang anak tetangga, kadang anak salah satu pekerja rumah tangga, atau bahkan anak kecil yang datang bersama orang tuanya ke pesta. Awalnya orang-orang menganggapnya kebetulan. Tapi setelah 3 kali pesta, 3 anak hilang tanpa jejak, barulah mereka mulai bisik-bisik. Tapi anehnya, tak ada satupun yang berani membicarakannya secara terbuka. Kalau ada yang mencoba tanya atau menyinggung soal anak-anak yang hilang itu, mereka tiba-tiba jatuh sakit, rumahnya kebakaran, atau keluarganya kecelakaan. Warga percaya, siapapun yang berani membuka rahasia itu akan kena kutuk lembah setan. Desa itu memang punya sebuah tempat angker bernama Lembah Setan, sebuah lembah gelap di balik hutan bambu di barat desa. Konon di sanalah dulu banyak orang mati ketika masa penjajahan, dan roh mereka tidak pernah tenang. Orang-orang tua bilang, lembah itu seperti jalan ke dunia lain. Oyo sembarangan nyebut-nyebut jenengele, kata Mbah Wiryo, tetua desa, suatu malam sambil menatap api unggun. Jeng nyebut jenenge wae bisa didelok bali. Jangan sembarangan menyebut namanya. Nakal yang menyebutnya saja bisa dipanggil kembali. Malam itu, seminggu sebelum pesta besar diadakan lagi, suasana desa terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin membawa bau melati yang menyengat. Padahal belum musimnya bunga itu mekar. Di rumah Suryo, kesibukan terlihat sejak pagi. Para pekerja mondar-mandir menata meja, menggantung lampu, dan menyiapkan makanan. Sapi disembelih. Ayam panggang berjejer di dapur dan tumpukan buah segar didatangkan dari pasar kota. Tapi yang paling sibuk adalah Bu Suryo, istri sang tuan rumah. Perempuan itu berwajah halus dan anggun, tapi matanya selalu tampak letih, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Ia terus mengatur pekerja sambil sesekali menatap ke arah beringin kembar di depan rumah. Pohon tua yang konon ditanam oleh leluhur keluarga mereka. Di bawah pohon itu, ada batu besar berlumut yang tak pernah boleh dipindah. Orang desa bilang, batu itu bukan sembarang batu, itu penunggu. Menjelang sore, Rani, anak pertama keluarga Suryo, yang baru berumur 17 tahun, duduk di jendela kamarnya memandangi kesibukan di luar. Dari kecil ia sudah terbiasa melihat pesta 7 tahunan itu, tapi kali ini hatinya aneh. Ada rasa tidak enak yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena setiap kali pesta itu digelar, ibunya selalu menangis diam-diam malam sebelumnya. Rani pernah bertanya kenapa, tapi jawabannya selalu sama. Ibu cuman kangen orang-orang dulu, nak. Keluarga kita dulu gak seramai sekarang. Namun Rani tahu, bukan itu alasannya. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat ayahnya duduk di teras sendirian, menatap kosong ke arah lembah di kejauhan sambil memegang kendi air. Wajahnya pucat, dan di depannya ada piring berisi bunga melati dan ayam hitam. Ketika Rani bertanya, ayahnya hanya berkata, "Pergi tidur, nah. Ini bukan untuk anak-anak."
Sejak itu, Rani tak pernah bisa tidur nyenyak setiap kali pesta 7 tahunan mendekat. Malam-malam terasa lebih panjang, dan suara-suara aneh sering terdengar dari belakang rumah, seperti langkah kaki di tanah basah, bisikan perempuan tua, atau tangisan samar yang hilang ditelan angin. Malam pertama sebelum pesta, Rani membantu ibunya menghias ruang tamu. Ketika sedang menggantungkan janur di pintu, tiba-tiba seekor kucing hitam masuk dari jendela, berdiri di tengah ruangan, dan menatapnya dengan mata hijau menyala. Rani refleks berteriak kecil, tapi ibunya langsung berkata dengan suara tegas, "Jangan diusir, biarkan saja. Itu pertanda tamu dari dunia lain sudah datang." Rani terdiam. "Tamu dunia lain?" gumamnya. Tapi ibunya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari menjelang pesta semakin aneh. Malam kedua, Rani terbangun karena mendengar suara gong dipukul 7 kali dari arah halaman. Padahal belum waktunya pesta dimulai. Ketika ia intip dari jendela, halaman depan kosong. Tapi lampu di sekitar beringin kembar tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan yang menyoroti batu besar di bawah pohon itu. Sekilas Rani merasa batu itu bergerak seperti bernafas. Dia memejam mata. Mencoba menenangkan diri, tapi suara itu terdengar lagi. Toh, toh, toh. 7 kali. Keesokan paginya semua orang sibuk, dan Rani mencoba melupakan kejadian itu. Tapi ketika ia keluar ke halaman, ia melihat tanah di bawah beringin tampak basah, seolah habis digali. Di atasnya ada bunga melati berserakan, dan sehelai kain putih kotor. Ketika ia hendak memungutnya, tiba-tiba Bu Suryo menjerit, "Jangan sentuh!" Rani kaget. "Kenapa, Bu? Ini kain apa?" Ibunya mendekat, wajahnya pucat. "Itu bukan kain, nak, itu peninggalan untuk penunggu." Rani menelan ludah. "Penunggu apa, Bu?" Ibunya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbisik pelan, "Yang menjaga keluarga ini tetap hidup." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rani meremang. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Setiap malam, ada orang-orang asing datang ke rumah mereka, berpakaian serba hitam, masuk lewat pintu samping, dan bicara dengan ayahnya di ruang belakang. Mereka selalu datang setelah tengah malam dan pergi sebelum fajar. Tidak ada satupun pekerja yang berani menatap mereka langsung. Bahkan anjing-anjing di halaman tidak pernah menggonggong saat mereka datang. 2 hari sebelum pesta, Rani tak sengaja mendengar percakapan 2 pekerja dapur. Katanya tahun ini yang bakal hilang itu anaknya Bu Parto. Bisik salah satunya sambil memotong ayam. "Cek ojo ngomong sembarangan, nanti kau disamber setan," sahut yang lain cepat. "Tapi bener loh, aku dengar dari orang pasar, katanya keluarga Suryo tiap 7 tahun kudu bayar tumbal." Yang lain langsung menutup mulutnya dan berbisik makin pelan. Wis, tutup. Ora ilok ngomong ngono. Sudah, tutup. Tidak pantas bicara begitu." Rani berdiri membeku di balik pintu, jantungnya berdebar keras. Tumbal? Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi semakin dipikir, semakin masuk akal. Tidak mungkin anak-anak itu hilang tanpa jejak, bukan? Malam sebelum pesta, hujan turun deras disertai petir yang menyambar terus-menerus. Rani berbaring di kamarnya tapi tak bisa tidur. Dari balik tirai, ia melihat kilatan petir menerangi beringin kembar. Dalam kilatan itu ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon. Sesosok tinggi besar, hitam, tanpa wajah, memegang sesuatu yang mirip kendi darah. Ima menjerit tapi suara petir menelan suaranya. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Keesokan paginya, udara terasa berat dan lembab. Matahari hampir tak terlihat karena kabut tebal menutupi seluruh desa. Tapi orang-orang tetap datang ke rumah Suryo membawa hadiah dan ucapan selamat. Musik mulai dimainkan. Bau sate dan nasi liwet memenuhi udara, dan tawa anak-anak terdengar di mana-mana. Dari luar, pesta itu tampak sempurna, sebuah perayaan kebahagiaan. Namun bagi Rani, semua itu seperti topeng. Ia melihat wajah ibunya yang terus tersenyum padahal matanya basah. Ia melihat ayahnya menatap jam berkali-kali, seolah menunggu sesuatu. Dan lisan teras para tamu, ia melihat anak-anak kecil berlarian, tertawa tanpa tahu apa yang mungkin menunggu mereka malam nanti. Menjelang senja, gong besar dipukul 1 kali, menandakan pesta akan segera dimulai. Orang-orang bersorak,
Musik semakin keras dan lampu-lampu dinyalakan satu persatu. Tapi di hati Rani rasa takut makin menebal. Ia merasa malam itu bukan pesta untuk bersenang-senang, melainkan upacara untuk memberi makan sesuatu yang tak terlihat. Ketika malam semakin larut, Rani melihat satu pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di sudut halaman, dekat beringin kembar, ayahnya berdiri bersama 3 orang berpakaian hitam. Salah satunya membawa kendi, satu lagi membawa pisau kecil, dan satu lagi membawa seikat bunga melati basah. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Rani, seperti mantra. Dari jauh, Rani hanya bisa mendengar potongan kata. Darah persembahan. 7 tahun. Saat itu juga gong besar dipukul 7 kali. Semua lampu di halaman tiba-tiba padam. Hanya tersisa cahaya dari obor di sekitar beringin. Orang-orang yang sedang makan dan menari tiba-tiba berhenti. Hening. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Hanya angin yang berdesir pelan, membawa bau melati yang menusuk hidung. Rani mundur perlahan, mencoba kembali ke rumah, tapi langkahnya terasa berat. Saat itulah ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara anak kecil menangis di antara desiran angin. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu makin jelas, seperti berasal dari tanah di bawah kakinya. Tolong aku. Rani menjerit kecil dan berlari masuk ke rumah. Tapi begitu membuka pintu, ia terkejut melihat ibunya berdiri di sana. Dengan wajah pucat dan mata kosong. Nak, katanya pelan, jangan keluar malam ini. Apapun yang kamu dengar, jangan buka jendela, jangan keluar kamar. Mengertikah kamu? Rani hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes tanpa sadar. Ibunya mendekat, memeluknya erat. Di telinga Rani, ia berbisik dengan suara bergetar. Ampunilah ibu, nak. Iki kabe kanggo selamatmu. Maafkan ibu, nah, semua ini demi keselamatanmu. Malam itu, pesta masih berlangsung di luar dengan tawa dan musik. Tapi dari balik jendela kamarnya, Rani melihat bayangan-bayangan hitam menari di sekitar beringin. Sementara gong terus dipukul 7 kali. Ia tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal. Pesta keluarga Suryo bukan sekadar pesta. Dunia life kau si daras dan janji ditagih kembali oleh sesuatu dari lembah setan. Malam itu, angin berhembus pelan di halaman belakang rumah keluarga Suryo. Langit tampak berat, seolah menahan hujan yang enggan turun. Rani berbaring di tempat tidurnya, tapi matanya tak juga mau terpejam. Dari luar jendela, suara jangkrik yang biasanya menenangkan malah terdengar janggal. Kadang berhenti mendadak, lalu muncul lagi dengan nada lebih tinggi. Seperti ada sesuatu yang menakutkan mereka. Sudah lewat tengah malam, tapi hawa di kamarnya terasa pengap dan lembab. Yumi menggeliat gelisah, membuka jendela sedikit berharap angin malam bisa menyejukkan tubuhnya. Tapi begitu udara luar masuk, bulu kuduknya malah berdiri. Ada aroma aneh terbawa angin, campuran antara bunga melati dan tanah basah. Rani menarik napas pelan. Bau ini lagi, bisiknya. Karena sejak seminggu terakhir, aroma itu sering muncul tiap malam, entah dari mana. Ia memejamkan mata, mencoba tidak memikirkan hal-hal aneh. Tapi kemudian terdengar sesuatu. Suara lirih pelan banget tapi jelas. Suara itu bukan suara hewan, bukan juga suara angin. Duiseprin, suara seseorang menangis. Tangisan lemah terputus-putus terdengar dari arah belakang rumah. Rani langsung duduk, jantungnya berdegup cepat. Ia menatap pintu kamarnya, ragu antara menutup telinga atau mencari tahu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia mengambil senter kecil di laci dan menyalakannya. Cahaya putihnya menembus gelap kamar, bergetar pelan karena tangannya gemetar. Langkahnya ringan tapi hati-hati saat ia membuka pintu kamar. Rumah besar itu sunyi sekali. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, tik-tok, tik-tok. Suaranya menggema sampai ke lorong panjang menuju dapur. Dari dapur, Rani bisa melihat pintu belakang yang separuh terbuka. Gorden tipisnya bergoyang pelan tertiup angin malam. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya seperti dari luar, di balik halaman belakang. Rani menelan ludah. Siapa itu? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban, hanya desahan panjang yang membuat lehernya merinding. Ia melangkah pelan ke arah pintu belakang. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kakinya. Senter di tangannya menyorot lantai yang basah oleh embun. Saat ia membuka pintu, udara dingin langsung menyergap, menusuk kulitnya.
Di luar, cahaya bulan separuh tertutup awan. Pohon-pohon di belakang rumah bergoyang pelan. Rantingnya bergesekan, seperti suara bisikan. Tangisan itu kini jelas terdengar dari arah pohon beringin besar di ujung halaman. Beringin itu sudah ada sejak zaman kakek buyut keluarga Suryo. Batangnya besar, akarnya menjalar seperti tangan-tangan tua yang mencengkeram tanah. Di bawahnya ada tanah yang tampak baru digali, basah dan masih berbau tanah segar. Rani menyorotkan senter ke arah situ. Cahaya putih itu menembus kabut tipis yang menggantung di sekitar akar beringin. Dan di sana, di tengah tanah basah itu, ada kain putih setengah terkubur. Ujungnya kotor oleh lumpur, tapi bagian lain tampak seperti kain kafan. Rani menggigil. Otaknya berusaha mencari alasan logis. Mungkin itu kain lap atau selimut yang jatuh. Tapi entah kenapa perasaannya berkata lain. Dia menunduk pelan mendekat sedikit. Senter di tangannya bergetar karena tangan yang mulai dingin. Ia berjongkok mengarahkan cahaya lebih dekat ke kain itu. Ada noda merah samar di salah satu sisinya. Hatinya berdetak cepat, tapi rasa penasaran membuatnya tetap mendekat. Dia mengulurkan tangan perlahan. Jari-jarinya hampir menyentuh kain itu. Saat jaraknya tinggal sejengkal, suara itu muncul lagi. Bukan tangisan kali ini, tapi bisikan. Pelan sekali, tepat di telinga kanannya. Begitu dekat sampai napas dinginnya terasa. "Giliranmu, sudah deket." Rani terlonjak, senter hampir terjatuh. Ia menoleh cepat ke kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berputar pelan di sekitar beringin. Daun-daunnya bergetar, tapi dari bawah akar terdengar bunyi lirih. Seperti sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Ia berdiri gemetar, mundur beberapa langkah. Siapa di sana?" Suaranya serak karena takut. Tak ada jawaban. Hanya keheningan panjang dan aroma melati yang makin menyengat, menusuk hidung sampai terasa di dada. Tiba-tiba dari balik kabut, sesuatu bergerak cepat. Rani menjerit kecil dan berlari sekencang mungkin ke arah rumah. Pintu belakang ia tutup keras-keras, hampir terjepit sendiri. Napasnya tersengal, dan ia memegangi dadanya yang berdetak tak beraturan. Dia memandangi pintu itu beberapa detik, takut kalau sesuatu dari luar akan mengetuk. Tapi tak ada apa-apa, hanya keheningan dan suara detak jam yang makin keras. Dengan tangan gemetar, Rani menuruni lorong menuju kamar ibunya. Ia harus cerita, ia nggak bisa diam. Kamar Bu Suryo terletak di sisi depan rumah, dekat ruang tamu besar. Saat Rani mengetuk, tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. "Puis, ibu," suaranya bergetar. Akhirnya pintu terbuka sedikit, dan wajah ibunya muncul di balik cahaya temaram lampu minyak. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah seolah baru bangun dari mimpi buruk. "Rani, kenapa malam-malam begini?" Suaranya serak tapi lembut. Rani langsung memeluk ibunya. "Ada orang nangis di belakang. Aku lihat tanah kayak habis digali. Ada kain putih. Ku hampir nyentuh. Terus ada yang bisik di kupingku." Bu Suryo terdiam. Wajahnya pucat seketika. Matanya membesar, tapi hanya sebentar. Ia lalu menghela napas panjang dan berusaha tersenyum. "Jangan ngomong sembarangan, nak. Mungkin kamu cuma mimpi." "Tapi aku nggak tidur, Bu. Aku lihat sendiri." Rani menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Suara itu bilang, "Giliranmu sudah dekat." Bu Suryo menelan ludah, pandangannya melirik ke arah jendela seolah memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia menepuk pelan bahu anaknya. Sudah, nak. Ini cuma perasaanmu saja. Tidurlah, besok pagi kamu pasti lupa." Tapi Rani bisa melihat jelas dari mata ibunya. Mata itu bukan mata orang yang tidak percaya. Itu mata orang yang takut. Sangat takut, Rani tidak menjawab lagi. Dia kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Tapi begitu sampai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Di meja kecil dekat tempat tidurnya ada bunga melati segar. Dia yakin melati itu tidak ada sebelumnya. Bunga itu wangi sekali, terlalu wangi. Rani menatapnya lama, lalu memungut satu kelopak. Kelopak itu masih basah, bukan oleh air, tapi oleh darah. Ia menjerit dan menjatuhkan bunga itu. Dalam sekejap, lampu kamar padam. Gelap total. Senter yang tadi ia pegang di tangan kini tak menyala. Lalu suara itu muncul lagi, pelan tapi jelas dari dekat jendela. "Aja lu ngarani. Durung wayahe, jangan pergi Rani. Belum waktunya." Rani berlari ke tempat tidur dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia memejamkan mata erat-erat sambil berdoa apapun yang bisa ia ingat.
Dari bawah selimut ia bisa mendengar langkah kaki pelan. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam. Langkah itu berhenti di dekat kakinya. Rani menahan napas, hampir menangis. Ada suara napas berat di ujung tempat tidur, lalu bisikan lain. 7 tahun wis nyedak. Waktu wis teka. 7 tahun sudah dekat. Waktunya sudah tiba. Rani tak tahan lagi. Ia menjerit sekeras mungkin memanggil ibunya. Seketika lampu menyala kembali dan Bu Suryo masuk dengan wajah panik. "Rani, kenapa?" Rani tak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah bunga melati di lantai. Tapi ketika ibunya menoleh, bunga itu sudah tak ada. Hanya lantai kosong dan bau melati samar yang masih menggantung di udara. Bu Suryo menarik napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia memeluk anaknya erat. Wis ojo mikir sing aneh-aneh," katanya pelan sambil membelai rambut Rani. "Kowe aman neng kene. Ibu ora bakal ninggal ke kowe. Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh. Kamu aman di sini. Ibu tidak akan meninggalkanmu." Tapi pelukannya terasa dingin. Rani bisa merasakan tubuh ibunya bergetar, seperti seseorang yang menahan tangis. Malam itu, Bu Suryo menemani Rani tidur sampai pagi. Tapi sepanjang malam, mata Bu Suryo tak pernah benar-benar terpejam. Yulia berduduk di kursi dekat pintu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti mengucap doa atau mantra. Kadang tangannya menggenggam kain kecil di saku bajunya. Kain putih, sama seperti yang dilihat Rani di bawah beringin. Ketika fajar mulai muncul, ayam jantan berkokok dari kejauhan. Rani akhirnya terlelap sebentar, tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lembah berkabut, dikelilingi suara gong yang dipukul 7 kali. Dari kabut muncul sosok tinggi besar tanpa wajah, dan di tangannya ada kendi berisi darah. Sosok itu mendekat, dan dari dalam kabut terdengar suara ayahnya memanggil namanya. "Rani, anakku." "Wis wayahe, Rani, anakku." Sudah waktunya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya gemetar bukan mimpinya, melainkan kenyataan bahwa dari luar jendela gong benar-benar dipukul. 1, 2, 3, sampai 7 kali. Suara itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang menusuk. Rani berdiri menatap jendela dengan tubuh lemas. Di luar matahari belum sepenuhnya naik dan kabut masih tebal. Di balik kabut itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah beringin, memandangi kamarnya. Bayangan itu tinggi, dan entah kenapa, Rani merasa bayangan itu tersenyum. Ia mundur perlahan, menutup gorden dan jatuh terduduk di lantai sambil menangis. Dia tahu satu hal pasti, apapun yang ia dengar semalam, apapun yang dibisikkan suara itu, bukan mimpi. Dan dari cara ibunya menatapnya tadi malam, ia tahu ibunya pun menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang mengerikan. Pagi itu, semua pekerja di rumah sibuk menyiapkan sisa-sisa pesta yang belum selesai. Tapi tidak ada yang berani mendekati beringin di belakang rumah. Mereka hanya melirik sekilas dan berbisik pelan di antara mereka. Rani mendengar salah satu dari mereka berkata, "Tanahnya berubah lagi. Mbok, kayak ana sing metu bengi wingi. Tanahnya berubah lagi." Bu, seperti ada yang keluar tadi malam. Rani tak berani mendekat. Tapi dari jendela kamarnya, ia bisa melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di bawah beringin di tanah basah itu kini tidak ada kain putih. Yang ada hanyalah jejak kaki kecil. Jejak kaki anak-anak berbaris menuju arah hutan. Dan di antara jejak itu, ada satu tulisan samar di tanah, seolah ditulis dengan jari, 7 tahun. Darah pertama. Rani menutup mulutnya menahan jerit. Tapi air matanya jatuh juga. Ia mulai sadar. Apapun yang terjadi di rumah itu bukan cuma rahasia keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap yang menunggu. Dan mungkin, gilirannya benar-benar sudah dekat. 3 hari sebelum pesta 7 tahunan keluarga Suryo dimulai, suasana di rumah itu terasa semakin berat. Setiap malam, udara makin dingin, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Burung-burung tak lagi berkicau sore hari. Dan anjing-anjing peliharaan keluarga itu tak mau mendekat ke halaman belakang. Semua pekerja bekerja dengan wajah tegang, seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak berani diucapkan. Rani merasa hari-hari menjelang pesta kali ini berbeda.
Ada rasa takut yang terus menempel di pikirannya. Ia sering memergoki ibunya duduk sendirian di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah lukisan kakek buyut mereka. Dan setiap kali Rani bertanya, Bu Suryo hanya berkata pendek, "Ibu lagi doa, Nak, supaya semua berjalan lancar." Tapi dari nada suaranya Rani tahu doa itu bukan doa biasa. Itu doa yang lahir dari ketakutan. Malam itu, sekitar jam 11, Rani belum bisa tidur. Ia sedang menulis di meja belajarnya ketika mendengar langkah pelan dari lorong bawah. Bukan langkah ibunya, terlalu berat dan mantap. Itu langkah ayahnya. Rani menoleh ke jendela. Dan lewat cahaya redup dari luar, ia melihat ayahnya berjalan melewati halaman belakang, membawa sesuatu di tangannya. Entah kenapa, firasat Rani langsung buruk. Ia membuka jendela perlahan, memastikan suaranya tak terdengar. Dari sana, ia bisa melihat punggung ayahnya yang semakin menjauh, menuju jalan setapak di belakang rumah. Jalannya lurus ke arah hutan, ke tempat yang orang-orang sebut lembah setan. Rani ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Yogi mengenakan jaket tipis, mengambil senter kecil, dan keluar diam-diam lewat pintu dapur. Udara luar begitu dingin hingga napasnya berubah menjadi kabut. Setiap langkahnya di tanah lembab mengeluarkan suara pelan. Krak, krak. Ayahnya berjalan cepat tapi tenang, seolah sudah hafal setiap batu dan akar di jalan itu. Di tangannya, Rani bisa melihat sesuatu, seekor ayam hitam, kendi tanah liat, dan sebuah kantong kecil yang tampak berisi rambut manusia. Rani menahan napas. Dari mana ayahnya dapat rambut itu? Kenapa harus ke lembah tengah malam begini? Ia mengikuti dari jarak jauh, bersembunyi di balik pepohonan. Di sekitar mereka hanya suara serangga malam dan angin yang berdesir, pelan di antara daun bambu. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin sepi. Bahkan jangkrik pun tak lagi bersuara. Hanya ada suara langkah dan degup jantung Rani sendiri yang terasa memekakkan telinga. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah tempat yang Rani belum pernah datangi sebelumnya. Pohon-pohon di sana tumbuh rapat dan tinggi. Batangnya besar, daunnya menutup cahaya bulan. Tanahnya basah, dan di tengah-tengah tempat itu ada cekungan besar seperti kawah kecil. Dari arah bawahnya keluar kabut putih tipis yang terus berputar. Lembah setan, Rani menelan ludah. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa ngeri yang tiba-tiba mencengkeram. Dari tempatnya bersembunyi di balik batang pohon besar, ia melihat ayahnya turun perlahan ke lembah itu, membawa semua benda yang tadi ia bawa. Di tengah lembah, ada batu besar berbentuk aneh, mirip kepala manusia dengan mulut terbuka. Batu itu hitam dan berlumut, tapi di beberapa bagian tampak seperti basah, seolah habis disiram sesuatu. Ayahnya duduk bersila di depan batu itu. Dari jauh, Rani bisa mendengar gumaman pelan, seperti orang membaca doa tapi bahasanya asing. Tidak terdengar seperti bahasa Jawa atau Arab, lebih seperti suara orang bergumam dengan lidah yang berat dan tercekik. Ayam hitam di tangannya berontak keras, mengepak-ngepak, tapi ayahnya menahannya kuat-kuat. Lalu dengan gerakan cepat, leher ayam itu dipotong, darahnya menetes ke tanah. Dengan kedua tangannya, ayahnya menampung darah itu ke dalam kendi, lalu menyiramkannya ke atas batu besar itu. Rani menutup mulutnya, hampir menjerit. Bau darah bercampur dengan udara lembab, menyengat sampai ke hidungnya. Setelah itu, ayahnya mengambil kantong kecil berisi rambut manusia. Ia membuka ikatannya, lalu meletakkannya di atas batu bersama bunga melati. Ia bicara pelan, tapi kali ini Rani bisa mendengar beberapa kata. Kaula nyuwun pangestu Tuan. Pitulungan malih, kaula nyawi sakit tumbal anyar. Aku memohon restu, Tuan. Bantu lagi. Aku sudah menyiapkan tumbal baru. Rani membeku, dadanya serasa berhenti berdetak. Tumbal anyar, apa maksudnya? Kabut di sekitar lembah mulai berputar lebih cepat, seperti disedot dari satu arah. Tanah bergetar pelan. Dari arah batu besar itu muncul suara aneh, seperti napas panjang, tapi berat dan serak, bercampur bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Rani menutup telinganya, tapi suaranya tetap terdengar di dalam kepala. Dari kabut itu, perlahan muncul sesosok bayangan tinggi besar. Badannya hitam pekat seperti asap, tapi bentuknya menyerupai manusia. Matanya merah menyala seperti bara api dan suaranya bukan satu suara tapi 1000 bisikan yang menyatu jadi satu. 7 tahun sudah berlalu. Mana tumbal barumu, Suryo?
Rani hampir berteriak, tapi refleks menahan napas menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak boleh ketahuan. Ayahnya dengan wajah pucat tapi tegas menunduk dalam-dalam di hadapan sosok itu. "Sebentar lagi tuan," katanya pelan tapi jelas. "Pesta sudah dekat. Darah anak pertama akan datang padamu." Kata-kata itu menancap di kepala Rani seperti pisau. Darah anak pertama. Ia teringat semua cerita tentang pesta 7 tahunan, tentang anak-anak yang hilang, tentang bisikan, "Giliranmu sudah dekat." Sekarang semuanya masuk akal. Tumbal itu bukan siapapun, itu dirinya. Sosok besar itu diam beberapa detik, lalu mengeluarkan suara tawa rendah yang bergema di seluruh lembah. "Ingat janjimu, Suryo. Setiap 7 tahun 1 darah untuk kekayaanmu. Jika kau ingkar, tanah di bawah mereka bergetar lagi." Batu besar di depan ayahnya terbelah sedikit, mengeluarkan cairan hitam pekat seperti darah busuk. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil, tangan anak-anak bergerak-gerak seperti mencari jalan keluar. Rani menutup matanya, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menjerit. Ayahnya menunduk lebih dalam. "Kaulah nanggertos, tuan. Kaulah bakal netepi janji." "Saya mengerti, tuan. Saya akan menepati janji." Sosok itu kembali menghilang ke dalam kabut. Perlahan kabut di lembah menipis, dan suara jangkrik kembali terdengar, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Ayahnya duduk diam lama sekali sebelum akhirnya berdiri. Dia menatap batu itu sebentar, lalu berbalik dan berjalan pulang dengan langkah berat. Rani bersembunyi sampai ayahnya benar-benar pergi. Dia baru berani keluar dari balik pohon setelah suara langkah ayahnya hilang di kejauhan. Tapi rasa ingin tahu membuatnya tak langsung pulang. Ia mendekati batu besar itu perlahan dengan tangan bergetar. Begitu ia sampai di depan batu, ia mencium bau menyengat, bau darah dan bunga melati busuk bercampur jadi satu. Di tanah di depan batu, masih ada jejak darah ayam, juga rambut manusia yang menempel di lumut. Rani menunduk, dan saat itu juga, ia mendengar bisikan pelan. Begitu dekat di telinganya, Rani ia terpaku. Itu suara ayahnya. Tapi ayahnya sudah pergi. Dari mana suara itu datang? "Rani, anakku, aja Melayu. Rani, anakku, jangan lari." Suaranya berat, terdistorsi, seperti keluar dari dalam batu. Rani mundur beberapa langkah, lalu menatap batu itu lagi. Di permukaan batu yang hitam, ia melihat sesuatu bergerak, bayangan wajah ayahnya. Tapi bukan seperti ayahnya yang ia kenal. Matanya merah, kulitnya pucat, dan senyumnya lebar sekali. Tidak manusiawi. Rani menjerit pelan lalu berlari sekencang mungkin menembus hutan. Cabang-cabang pohon menampar wajahnya tapi ia tak peduli. Napasnya berat, dadanya sesak tapi ia tak berani berhenti. Di belakang, ia masih mendengar bisikan itu memanggil namanya. Berkali-kali, semakin lama semakin keras. Ketika akhirnya sampai di belakang rumah, langit sudah mulai terang. Ia berlari masuk lewat dapur, menutup pintu dengan cepat, dan jatuh terduduk di lantai sambil menangis. Tangannya gemetar hebat. Beberapa menit kemudian, Bu Suryo datang dari arah ruang tamu. Wajahnya panik. "Rani, kamu dari mana? Kenapa bajumu kotor begini?" Rani tak bisa menjawab. Dia hanya menangis saat tubuhnya menggigil. Bu Suryo memeluknya erat, tapi saat Rani memeluk balik, ia merasakan sesuatu di leher ibunya. Sebuah kalung kecil dengan bandul berbentuk segitiga dari batu hitam. Rani belum pernah melihatnya sebelumnya. "Bu, itu apa?" Tanyanya pelan di sela tangis. Ibunya memegang kalung itu sebentar, lalu berkata dengan suara lirih, "Itu penjaga keluarga kita. Jangan pernah kamu lepas, nak." Rani memandang ibunya, mencoba membaca wajahnya, tapi Bu Suryo menunduk dan mengusap air mata anaknya. "Kamu gak boleh ikut campur urusan ayahmu, Rani. Kadang, ada hal yang harus diterima, bukan dipahami." Malam berikutnya, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi lembah yang terlihat samar di kejauhan. Hatinya berdebar setiap kali mengingat wajah ayahnya di batu itu. Ia ingin percaya bahwa semua itu cuma halusinasi, tapi ia tahu apa yang dilihatnya nyata. Menjelang tengah malam, pintu depan rumah terdengar terbuka pelan. Dari celah jendela, Rani melihat ayahnya baru pulang. Pakaian ayahnya kotor, ada lumpur di kakinya. Tapi yang paling membuat Rani ngeri adalah tangan ayahnya. Ada noda merah di ujung jarinya, seperti darah yang belum kering.
Ayahnya berjalan melewati ruang tengah tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke kamarnya. Rani ingin memanggilnya, tapi mulutnya seperti terkunci. Dia hanya bisa menatap punggung ayahnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Malam itu, Rani berdoa dalam hati. Iwi tahu pesta 7 tahunan sudah hampir tiba, dan kali ini, ia takut pesta itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Hari itu akhirnya datang. Pagi yang biasanya hangat terasa berbeda. Angin dari arah gunung membawa hawa lembab dan dingin, seperti kabut tipis yang menempel di kulit. Langit kelabu, seolah menahan matahari supaya tidak bersinar terlalu terang. Tapi rumah keluarga Suryo justru sibuk sejak fajar. Pekerja mondar-mandir membawa bahan makanan, tukang dekorasi menggantung lampu-lampu warna emas di seluruh halaman depan. Suara musik gamelan mulai diputar dari pengeras suara besar yang dipasang di sudut rumah. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana. Belon warna-warni, tenda besar, meja penuh makanan mewah, dan para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Orang-orang desa tersenyum, tapi entah kenapa senyum mereka tampak aneh, seperti senyum yang dipaksa. Mereka saling sapa, tapi matanya kosong. Pesta 7 tahunan keluarga Suryo, kata seorang lelaki tua di antara kerumunan. Kabe wong kudu rawuh nekora. Bisa cilaka. Semua orang harus datang, kalau tidak, bisa celaka. Rani mendengar kalimat itu dari jendela kamarnya. Dewi berdiri diam, memandangi halaman yang semakin ramai. Sejak pagi, hatinya tidak tenang. Setiap kali menatap ayahnya, dadanya serasa diremas. Wajah ayahnya terlihat letih tapi tegang, seperti sedang menanggung beban berat. Kadang ia melihat ayahnya berbicara sendiri di ruang tamu, seperti berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Rani mencoba berbicara dengan ibunya, tapi Bu Suryo hanya menjawab pelan, "Nak, malam ini kamu diam saja ya. Jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, nurut saja sama ibu." "Ibu, ada apa sih sebenarnya?" Kulihat ayah, sudah. Potong ibunya dengan suara bergetar. "Jangan tanya, kadang Junedosel yang lebih baik tidak kamu tahu." Rani tak membalas. Ia hanya menatap wajah ibunya yang tampak pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. Ada kalung batu hitam yang tergantung di leher ibunya, sama seperti yang ia lihat malam itu. Tak kenapa, setiap kali Rani melihat kalung itu, tubuhnya merinding. Menjelang sore, pesta dimulai. Musik gamelan semakin kencang, suara tamu bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian. Meja makan penuh makanan enak, ayam panggang, sate, nasi gurih, dan aneka kue. Semua orang tampak bahagia, tapi di antara tawa itu, Rani bisa merasakan hawa lain yang tak bisa dijelaskan. Hawa dingin yang merayap diam-diam. Ia mencoba ikut duduk bersama para tamu, tapi matanya terus mencari ayahnya. Pria itu berdiri di panggung kecil yang dihias janur dan bunga melati, bersama beberapa orang tua desa. Mereka terlihat seperti sedang melakukan upacara kecil sebelum pesta dimulai. Ayahnya sesekali menatap ke arah Rani. Tatapannya bukan seperti ayah yang hangat, tapi seperti seseorang yang sedang menatap sesuatu yang sulit dilepaskan. Ada rasa bersalah, tapi juga ketakutan. Matahari perlahan turun, dan lampu-lampu di halaman mulai dinyalakan. Suasananya menjadi indah, bahkan megah. Tapi Rani tahu kemegahan itu palsu. Setiap kali ia memandangi orang-orang yang lewat, ia merasa seperti mereka tidak benar-benar hidup. Beberapa wajah tamu terlihat kaku, seperti orang yang tidak sadar. Ada ibu-ibu yang tertawa tanpa ekspresi. Ada bapak-bapak yang terus makan meski wajahnya pucat. Anak-anak bermain, tapi bola matanya kosong, seperti boneka. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika pesta mencapai puncaknya. Musik gamelan berhenti, diganti suara gong besar yang berdentang pelan, go-gonggo. Sekali, 2 kali, 3 kali. Orang-orang berhenti bicara. Semua mata mengarah ke panggung. Dari arah rumah utama, keluar beberapa pria berbaju hitam, membawa baki-baki berisi bunga melati, kendi, dan lilin. Mereka berjalan beriringan ke arah panggung. Langkahnya teratur, wajahnya datar. Rani menelan ludah. Dia tidak tahu kenapa, tapi seluruh tubuhnya mendadak dingin. Ayahnya naik ke panggung, mengenakan pakaian adat lengkap warna hitam dan merah. Di tangannya, ia membawa kendi tanah liat yang diselimuti kain putih. Rani bisa melihat cairan merah di dalamnya. Wonten dinten punika, kita sami ngaturaken pamuji. Suara ayahnya mulai berbicara, nadanya seperti orang sedang membaca mantra.
Dumugi rejekilan kamulian sing tanpa entek, saka leluhur lan sing maha kuasa. Beberapa tamu menunduk, sebagian mengucap amin. Tapi sebagian lain hanya diam. Rani memperhatikan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ayahnya seperti membuat udara makin berat. Lampu-lampu di sekitar panggung mulai bergetar, seperti tersenggol angin padahal tak ada hembusan. Seorang lelaki tua berdiri di sebelah ayahnya, membawa sebuah gong besar. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan senyum di bibirnya membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia mengenakan kain lusuh dan kalung dari gigi binatang. Dengan suara berat, "Tulel gis beritin pitu tahun wis kliwat. Suryo, wektune janji ditindak kake. 7 tahun sudah lewat, Suryo saatnya janji ditepati." Ayahnya menunduk, lalu menjawab pelan, "Inggi mbah." Tiba-tiba, gong besar itu dipukul keras sekali. Gong sis, cahayanya mati. Musik berhenti. Semua orang terdiam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bersuara. Rani berdiri dari kursinya, panik. "Wah, lampunya kenapa?" Tapi ibunya tak menjawab. Yuya menatap kosong ke depan, matanya terbuka tapi tak berfokus. Rani mengguncang bahunya, tapi tubuh ibunya kaku. Seperti patung, "Bu, ibu." Tak ada reaksi. Dari arah panggung terdengar suara ayahnya berteriak keras, tapi bukan seperti orang biasa. Suaranya berat dalam, seperti 2 orang berbicara bersamaan. Tumbal sudah siap. Saat itu juga, 7 kali suara gong terdengar berturut-turut. Tok tok, tok tok, tok tok, tok, dan setiap dentang gong itu hawa dingin semakin menusuk. Rani menatap sekeliling. Para tamu kini menunduk bersamaan, seperti dikendalikan sesuatu. Anak-anak berhenti bermain, tubuh mereka kaku, wajahnya datar. Lampu-lampu tiba-tiba menyala lagi, tapi kini warnanya kekuningan seperti cahaya lilin. Dari panggung, ayah Rani berdiri tegak, matanya merah. Di depan kakinya ada kendi yang tadi dibawa, kini pecah, dan darahnya tumpah membasahi lantai. Rani mundur perlahan. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ayahnya menatap ke arah kerumunan, lalu matanya berhenti pada Rani. Senyumnya tipis, tapi menyeramkan. "Rani!" Suaranya serak, pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan. "Maju nak." Rani menggeleng cepat. "Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa semua orang diam?" Ayah berhenti. Tiba-tiba 2 orang pria berbaju hitam muncul di belakangnya. Mereka memegang bahunya kuat-kuat. Tubuh Rani berontak, tapi cengkeraman mereka dingin dan keras seperti batu. "Ayah, lepasin aku, ayah." Ayahnya hanya menatap tanpa ekspresi. Lelaki tua yang memukul gong itu berjalan ke depan, membawa sebuah wadah besar dari tembaga berisi air. Dia menaburkan bunga melati dan membakar kemenyan di atasnya. Bau asap melati bercampur darah memenuhi udara, membuat Rani mual. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lambat dan berat, seperti gamelan kematian. Setiap pukulan kendang membuat jantung Rani berdegup makin kencang. Ayahnya mengangkat tangan, berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. "Sang penjaga lembah, kaula paring tumbal, kaula nyawi sake daras pisanan." Penjaga lembah, aku memberikan tumbal, aku menyiapkan darah pertama. Rani menjerit, "Ayah!" "Jangan!" Tapi tak ada yang mendengar. Semua orang tetap diam, tunduk. Mata mereka tertutup. Lelaki tua itu menyodorkan sebilah pisau panjang. Gagangnya dari tulang, ujungnya berkilat merah karena cahaya api. Ayahnya menerima pisau itu dengan tangan bergetar. Sekilas, Rani melihat air mata di mata ayahnya. Tapi hanya sekilas. "Ayah," suara Rani pelan, nyaris tak terdengar. "Kenapa aku?" Ayahnya terisak sebentar, lalu berbisik lirih, "Maafkan ayah Rani. Iki wes takdir. Ki janji lawas sing kudu dibayar. Maafkan ayah Rani. Ini sudah takdir. Ini janji lama yang harus dibayar." Pisau itu terangkat. Tapi sebelum sempat menyentuh kulit Rani, angin kencang bertiup dari arah lembah. Semua lilin padam seketika. Tenda bergoyang keras, kursi-kursi terlempar. Orang-orang yang tadi diam kini menjerit panik berlari ke segala arah. Tapi Rani tetap di situ. Di tengah panggung, tubuhnya dibekap 2 orang berbaju hitam. Dari arah belakang rumah, kabut tebal mulai merayap masuk. Disertai suara gong lembah yang jauh tapi bergema. 7 kali, perlahan dan dalam. Ayah Rani tampak bingung. Ia berteriak ke arah langit, "Tuan, wis siap, aku wis paring tumbal."
Tapi suaranya tenggelam oleh suara tertawa rendah yang datang entah dari mana. Rani merasakan bumi di bawah kakinya bergetar. Dari bawah panggung muncul retakan kecil, dan dari sana keluar cairan hitam pekat seperti darah yang mendidih. Bau busuk menyeruah, membuat orang-orang menjerit ketakutan. Bu Suryo terjatuh di depan panggung, tubuhnya bergetar hebat. Dia menangis keras menatap suaminya. "Cukup, Suryo. Ojo diteruske." "Jangan diteruskan." Ayahnya menatap istrinya dengan mata kosong, lalu menatap lagi ke arah batu kecil di dekat panggung. Batu yang sama bentuknya seperti yang di lembah. Ia berlutut di depannya, berbisik pelan sambil menempelkan dahinya. "Kaulah sampun nebus janji." "Aku sudah menebus janji." Tapi suara dari dalam tanah menjawab, berat dan marah. "Janji tanpa rela. Rasa, anakmu durung pasrah. Janji tanpa kerelaan. Tak berlaku. Anakmu belum menyerahkan diri." Tanah bergetar semakin keras. Retakan melebar. Orang-orang berlarian keluar, tapi sebagian terjatuh karena tanah mulai menghisap seperti lumpur hidup. Rani menjerit memanggil ibunya. Bu Suryo berlari menubruk orang-orang berbaju hitam yang menahan Rani dan menarik anaknya sekuat tenaga. "Ibu, aku takut! Lari nak, cepat!" Pisau di tangan ayahnya jatuh ke tanah. Ayahnya menatap mereka berdua dengan wajah putus asa. Dalam sekejap dari balik kabut muncul tangan hitam besar, keluar dari retakan tanah dan menggenggam tubuh Suryo. Bu Suryo menjerit, "Suryo!" Suryo berusaha melepaskan diri, tapi tangannya tertarik kuat ke bawah. Sebelum benar-benar tertelan bumi, ia sempat menatap Rani sekali lagi. Air mata mengalir deras. "Maaf nak." Dalam hitungan detik tubuhnya hilang ditelan tanah bersama suara gong terakhir yang bergema nyaring sekali. Rani dan ibunya jatuh terduduk, tubuh mereka kotor oleh darah dan tanah. Kabut perlahan menghilang, lampu-lampu padam semua, dan di tengah keheningan yang tersisa, hanya terdengar satu suara lirih yang bergaung dari tanah. Darah anak pertama. Belum lunas. Malam itu udara di sekitar rumah keluarga Suryo dipenuhi aroma tanah basah dan darah. Kabut yang biasanya hanya turun sampai halaman kini menelan seluruh rumah. Setelah ayahnya hilang ditelan tanah di depan mata semua orang, Rani hanya sempat mendengar suara-suara aneh dari arah lembah. Suara gong samar, tangisan bayi, dan bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Ia pingsan di pelukan ibunya, tubuhnya dingin dan lemas. Ketika sadar dunia sudah berubah, tubuhnya diikat dengan tali kasar, dan matanya ditutup kain basah yang berbau tanah. Ia merasa sedang digendong atau diseret. Di sekitarnya hanya terdengar langkah kaki dan napas berat orang-orang yang membawanya. Udara yang ia hirup pengap, terasa seperti lembah bawah tanah. Rani berusaha bicara, suaranya serak. "Lepasin aku, tolong, ibu." "Di mana ibu?" Tapi tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara kaki menjejak lumpur dan bunyi gemericik air dari kejauhan. Setelah beberapa saat, langkah-langkah itu berhenti. Yena mendengar suara gong besar berdentang dari jauh, 7 kali pelan tapi berat. Lalu kain di matanya dibuka. Rani langsung memejamkan mata karena silau cahaya api. Ketika pandangannya mulai jelas, ia tersentak. Ibu berada di dalam lembah yang ia lihat beberapa malam sebelumnya. Tapi kali ini bentuknya jauh lebih menyeramkan. Kabut putih tebal menggulung di atas tanah, dan di tengah-tengahnya berdiri batu hitam raksasa yang seperti hidup. Batu itu berdenyut pelan, permukaannya basah, dan di setiap denyut terdengar suara duk-duk-duk seperti jantung raksasa. Bau amis darah begitu kuat, sampai Rani ingin muntah. Di sekeliling batu ada 7 obor besar yang menyala biru, bukan kuning seperti api biasa. Cahayanya memantul di kabut, membuat seluruh lembah tampak seperti dunia lain. Di sisi lain lembah, Rani melihat sosok-sosok berpakaian hitam berdiri berbaris. Wajah mereka tertutup kain. Mereka bergerak pelan, seperti bukan manusia biasa. Di antara mereka yang jalannya menyeret, dan sebagian lagi tampak melayang. Rani mencoba mundur, tapi tali di tangannya terlalu kuat. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok ibunya. Bu Suryo berjalan tertatih, wajahnya pucat, matanya merah bengkak. Rani tis suaranya gemetar. "Nak, ojo nang ngelawan. Jangan melawan, ibu, tolong aku." "Kenapa mereka bawa aku ke sini?" "Di mana ayah?"
Rani menatap ibunya dengan air mata. Ibunya hanya menggigit bibir. Dia mendekat dan memeluk Rani. Tapi pelukan itu dingin, bukan hangat seperti biasanya. Ayahmu ora ono maneh nak, ayahmu sudah tak ada lagi. Rani terdiam. Nafasnya tercekat. Ia belum sempat memahami kata-kata itu ketika tanah di depan batu besar itu mulai bergetar. Dari retakan tanah muncul asap hitam tebal yang berputar dan membentuk pusaran besar. Suara berat terdengar dari dalam pusaran itu. Suara yang sama seperti yang ia dengar di malam ayahnya ke lembah. Darah pertama. Milik kami ke suara itu seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Bergema di kepala Rani. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, membuatnya ingin berteriak. Dari dalam kabut, sosok tinggi hitam perlahan muncul. Bentuknya samar, tapi matanya merah terang, menyala seperti bara. Tubuhnya tampak seperti kumpulan asap dan darah yang terus berputar. Dia mendekat ke arah Rani, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Anak pertama keluarga Suryo akhirnya datang juga. Rani gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Aku nggak ngerti apa-apa. Aku nggak salah apa-apa. Sosok itu tertawa kecil, suaranya seperti besi diseret. Kau tidak tahu, tapi darahmu tahu. Nenek moyangmu yang pertama datang ke lembah ini telah berjanji. Setiap 7 tahun, darah pertama dari keturunan Suryo harus kembali ke tanah ini. Dan sekarang, giliranmu. Ibunya menangis keras. Ia berlutut menunduk ke tanah. Ampun Gusti Lembah. Ajan jupuk anakku. Nyawaku wae sing dijupuk. Ampun Tuan Lembah. Jangan ambil anakku. Nyawaku saja yang diambil. Sosok hitam itu menatap Bu Suryo. Janji bukan milik perempuan. Leluhurmu Suryo yang menyerahkan darah pertama. Dan yang kami mau adalah darah anaknya. Kabut di sekitar Rani semakin padat. Tali di tubuhnya tiba-tiba melonggar. Johnny mencoba lari, tapi dari bawah tanah muncul tangan-tangan hitam berlendir. Menggenggam kakinya. Ia menjerit sekeras mungkin, tapi tak ada yang datang menolong. Ibu. Tolong aku Bu, tolong. Bu Suryo mencoba menarik tubuh Rani, tapi tangannya menembus kabut hitam yang tebal. Ia menjerit, lalu jatuh tersungkur. Tangannya berdarah karena luka yang tiba-tiba muncul di kulitnya seperti terbakar. Sosok hitam itu melangkah lebih dekat. Rani, panggilnya pelan tapi suaranya memecah di kepala seperti gema dari 1000 arah. Jangan melawan. Ini sudah tertulis sejak kau lahir. Darahmu sudah ditandai. Rani menggeleng keras, air mata mengalir deras di pipinya. Aku nggak mau. Aku nggak pernah minta semua ini. Tiba-tiba dari balik kabut muncul bayangan ayahnya. Tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong, dan kulitnya keabu-abuan seperti batu. Dia berjalan pelan ke arah Rani dengan langkah menyeret. Dari dadanya masih keluar darah hitam yang mengalir tanpa henti. Ayah, suara Rani bergetar. Ayah, tolong aku. Ayah masih hidup? Ayahnya tidak menjawab. Ia terus berjalan sampai berdiri di depan Rani. Wajahnya menunduk, lalu ia berkata lirih, "Maafkan ayah, nak. Iki salahku. Iki kabeh salahku. Ini salah ayah. Semua ini salah ayah." Tangannya terangkat, memegang pisau yang dulu ia gunakan dalam ritual. Mata Rani membesar ketakutan. Ayah, jangan. Ayah, sadar. Tapi ayahnya tidak berhenti. Air matanya menetes, tapi tangannya tetap mengangkat pisau itu tinggi. Sosok hitam di belakangnya tertawa keras. Suaranya bergaung di seluruh lembah. Tepati janjimu Suryo. Jangan biarkan keturunanmu lepas dari darahmu. Pisau itu hampir menyentuh kulit Rani ketika tanah di bawah mereka berguncang hebat. Batu besar di tengah lembah bergetar, mengeluarkan suara seperti jantung yang berdebar cepat. Retakan besar muncul di tanah, dan dari sana keluar tangan-tangan hitam dalam jumlah banyak, menggeliat dan menarik apa saja yang mereka sentuh. Salah satu tangan mencengkeram kaki Suryo, menariknya ke bawah. Ia menjerit keras mencoba melawan, tapi tak bisa. Pisau di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Kau janji darah anak pertama. Bukan air mata ayah pengecut. Suara itu menggema keras sekali sampai mengguncang telinga Rani. Tubuh ayahnya ditarik paksa ke dalam tanah, hanya menyisakan tangannya yang masih berusaha meraih udara. Dalam hitungan detik tubuhnya lenyap. Rani menjerit histeris. Ia berusaha mundur, tapi tangan-tangan hitam itu kini bergerak ke arahnya. Bu Suryo menubruk anaknya, memeluknya erat. Lari nak, lari. Tapi di mana harus lari? Di sekeliling mereka hanya kabut tebal dan batu hidup yang berdetak seperti monster. Bu Suryo menatap ke langit,
lalu berteriak dengan suara sekuat tenaga. Aku ganti. Aku sing dari tumbale. Ojo anakku, Gusti. Aku ganti. Ku yang jadi tumbalnya. Jangan anakku, Tuan. Suara dari kabut terdiam sebentar, lalu perlahan terdengar tawa panjang, berat, menakutkan. Kau mau menggantikan, tapi janji tak bisa diganti. Darah pertama, tetap darah pertama. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul pusaran darah. Batu besar itu terbuka di bagian tengahnya seperti mulut raksasa. Dari dalamnya keluar sosok tinggi berselimut asap pekat, wujud yang lebih jelas dari sebelumnya. Ya seperti makhluk raksasa dengan kepala menyerupai manusia, tapi bertanduk panjang. Lidahnya menjulur sampai ke tanah, dan di matanya berputar cahaya merah menyala. Setiap kali ia bicara, udara bergetar. Kalian mencoba menipu lembah. Sekarang waktunya membayar semua. Rani menutup mata, memeluk ibunya erat. Yun berdoa dalam hati, berulang kali menyebut nama Tuhan, berusaha menahan tubuhnya yang bergetar. Yun merasa udara di sekitarnya menjadi semakin tipis, seperti tak ada oksigen. Lalu tiba-tiba, suara kakeknya terngiang di kepalanya. Sebuah kenangan lama waktu Rani masih kecil. Rani, nek kowe ketemu bab sing ora iso dijelaski. Elinggo, Gusti Allah luwih kuwasa saka kabeh sing ono. Ojo wedi karo lelembut, wedi karo atimu dewe yen lali. Nyebut asmane Gusti. Rani, kalau kamu bertemu hal yang tak bisa dijelaskan, ingat Tuhan lebih berkuasa dari semua yang ada. Jangan takut pada setan, takutlah pada hatimu sendiri kalau lupa menyebut nama Tuhan. Rani membuka mata. Tangannya bergetar, tapi ia memegang kalung batu hitam milik ibunya yang tadi terlepas di tanah. Ia genggam erat dan berbisik lirih, Gusti, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Kalung itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah muda samar. Sosok hitam itu berhenti bergerak, yang mendesis keras seolah terbakar. Bu Suryo menatap kalung itu dan berbisik, terusno doamu. Rani mengulang doa yang ia hafal seadanya. Campur aduk dengan air mata, dengan suara yang bergetar. Setiap kali ia menyebut nama Tuhan, cahaya dari kalung itu makin terang. Batu raksasa di tengah lembah bergetar makin kuat, permukaannya retak, dari dalamnya keluar suara jeritan panjang. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Kabut perlahan menipis, tangan-tangan hitam yang tadi mencengkeram kini layu dan mengering seperti ranting terbakar. Suara gong 7 kali terdengar lagi, tapi kali ini tidak menakutkan. Suaranya seperti tanda akhir sebuah kutukan. Sosok hitam itu meraung, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut tebal yang langsung menghilang ke udara. Batu besar itu retak dan pecah menjadi serpihan, mengeluarkan darah kental yang cepat mengering menjadi debu. Bu Suryo jatuh tersungkur, kehabisan tenaga. Rani berlari memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya. Lembah kini sunyi. Kabut hilang, hanya tersisa bau tanah basah dan angin yang bertiup lembut dari arah gunung. Rani menatap ke arah batu yang sudah pecah, napasnya tersengal. Di antara serpihan batu, terlihat sesuatu yang berkilat, pisau ayahnya. Yuisin dekat dan mengambilnya. Di gagangnya tertulis ukiran kuno, tulisan Jawa yang samar, tapi Rani bisa membacanya. Janji ora entek nganti darah keturunannya rampung. Janji tak akan berakhir sampai darah keturunannya habis. Rani menggenggam pisau itu erat, lalu menatap lembah yang kini sepi. Air matanya masih mengalir. Aku bakal ngerampung ke Iki ya, aku janji. Dari jauh angin membawa bisikan samar, suara yang lembut tapi dingin, seperti peringatan terakhir. Darah pertama belum benar-benar berakhir. Rani memeluk ibunya yang pingsan, menatap langit lembah yang mulai terang. Entah mengapa meski malam itu berakhir, ia tahu kutukan keluarga Suryo belum sepenuhnya pergi. Hanya diam, menunggu waktu untuk bangkit lagi. Malam itu sunyi sekali. Udara di rumah keluarga Suryo terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah semua kejadian di lembah, Rani tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke rumah. Yang dia ingat hanya kabut yang menelan semuanya, suara jeritan yang menggema di kepala, lalu gelap. Ketika membuka mata, ia sudah berada di kamarnya sendiri. Lampu temaram, aroma bunga melati tercium samar, dan ibunya duduk di sisi ranjang dengan wajah pucat. Nak, sampeyan wis sadar. Nak, kamu sudah sadar. Suara ibunya lirih, nyaris seperti bisikan.
Rani menatap sekeliling, mencoba mengingat apa yang terjadi. Bu, ayah di mana? Ibunya terdiam, matanya merah seperti habis menangis lama. Setelah beberapa detik, ia tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Ayahmu sudah pergi, nak, katanya. Harus keluar negeri urusan bisnis. Rani langsung tahu itu bohong. Dia menatap ibunya lekat-lekat. Aku lihat, Bu. Aku lihat dia di lembah. Dia ditarik tanah itu. Aku tahu semuanya. Bu Suryo langsung memeluk Rani erat-erat. Tubuhnya gemetar. Shh, wis nak. Ojo ngomong sembarangan. Ojo nyebut-nyebut lembah kui maneh. Sudah, nak, jangan bicara sembarangan. Jangan sebut-sebut lembah itu lagi. Rani hanya diam. Di luar kamar, terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan. Tapi di telinganya, gema suara dari lembah itu belum hilang. Darah pertama, milik kami. Kata-kata itu terus berulang di kepalanya, seperti lagu yang tak bisa berhenti. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Desa kembali seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pesta 7 tahunan dianggap sudah selesai. Orang-orang bilang itu pesta paling megah yang pernah ada. Tapi tidak ada satu pun yang berani membicarakan tentang ayah Rani. Kalau Rani bertanya, mereka hanya menggeleng cepat atau pura-pura tidak dengar. Malam-malam Rani kini tak pernah benar-benar tenang. Setiap jam 12 malam, ia selalu terbangun dengan rasa dingin yang tidak wajar. Kadang ia mendengar suara gong 7 kali dari arah belakang rumah. Kadang ia mendengar bisikan memanggil namanya pelan. Rani, Rani, awalnya dia pikir itu cuma mimpi. Tapi suatu malam ketika terbangun ia melihat kakinya penuh lumpur, sampai ke betis. Bau tanahnya kuat sekali, persis seperti bau dari lembah setan. Ia gemetar. Aku tidur di mana? Ia berlari ke kamar mandi, mencuci kakinya berkali-kali sambil menangis. Tapi semakin digosok, lumpur itu tidak hilang sepenuhnya. Di sela-sela jari kakinya, ada warna hitam pekat yang tidak bisa hilang, seperti noda darah kering. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu pada ibunya. Tapi Bu Suryo hanya menatap kosong. Itu cuma mimpi, nak. Mungkin kamu jalan dalam tidur. Tapi Bu, lumpurnya beneran. Aku ngerasa kayak aku bener-bener kesana. Ibunya hanya memegang tangan Rani pelan. Wis Rani, oyo diomong kemana? Sing penting saiki sembayang ojo lali nyebut asmane Gusti. Sudah Rani, jangan dibicarakan lagi. Yang mati sekarang sih sembahyang, jangan lupa menyebut nama Tuhan. Rani nurut, tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam demi malam mimpinya semakin nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat lembah yang sama tapi lebih gelap. Di tengah lembah berdiri ayahnya, tubuhnya separuh batu, separuh manusia. Wajahnya retak seperti pecahan tanah kering, matanya kosong tapi mengeluarkan air hitam. Rani, suara itu lirih tapi jelas. Balik nak lembah nunggu kowe. Kembali nak lembah menunggumu. Setiap kali mimpi itu datang, Rani terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Tapi semakin lama ia mulai sadar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Karena setelah terbangun, ia sering menemukan hal-hal aneh di kamarnya. Suatu malam, di ujung tempat tidurnya, ada jejak kaki basah seperti lumpur. Padahal lantai kamarnya kering dan bersih sebelumnya. Di lain malam ia menemukan bunga melati berserakan di meja, sama seperti bunga yang digunakan dalam ritual di lembah. Yang paling menakutkan adalah ketika suatu malam ia mendengar suara langkah kaki dari luar jendela. Suaranya itu pelan tapi berat, seperti orang yang jalannya pincang. Ia memberanikan diri membuka tirai, dan di luar, dalam kegelapan halaman belakang, ia melihat sosok berdiri kaku di bawah pohon beringin. Tubuhnya hitam berlumpur, dan matanya merah menyala. Rani menjerit dan mundur ke belakang. Ketika ibunya datang, sosok itu sudah hilang. Tapi di luar, tanah di bawah beringin tampak basah, seolah ada yang baru keluar dari sana. Hari-hari berikutnya, Rani makin jarang bicara. Ia sering melamun di depan jendela, matanya kosong menatap arah lembah di kejauhan. Kadang ia bisa mendengar suara gong meskipun siang hari. Suara itu bergema pelan di kepalanya 7 kali setiap kali datang. Bu Suryo makin khawatir. Ia sering menyalakan dupa dan membaca doa-doa Jawa kuno peninggalan neneknya. Setiap malam ia meletakkan bunga 7 rupa di depan kamar Rani. Tapi tetap saja, hawa aneh itu tidak hilang. Suatu malam, Rani terbangun lagi. Ia merasa lantai kamarnya berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya.
Ketika ia menurunkan kaki ke lantai, ia merasakan sesuatu licin dan dingin. Ia menunduk dan melihat darah merembes keluar dari celah ubin. Ia menjerit. Ibunya berlari masuk, tapi ketika lampu dinyalakan, darah itu hilang. Lantai bersih, tidak ada apa-apa. Bu, aku sumpah tadi ada darah. Aku lihat sendiri. Bu Suryo hanya menatapnya dengan mata sayu. Nah, mungkin kamu kecapekan. Ojo terus dipikir enduk. Kutukan itu wis rampung. Nak, mungkin kamu capek. Jangan terus dipikir, nak. Kutukan itu sudah berakhir. Tapi di dalam hati, Bu Suryo tahu, kutukan itu belum benar-benar pergi. Seminggu kemudian, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Saat pagi, ketika Bu Suryo membuka kamar Rani, gadis itu tidak ada di tempat tidur. Pintu belakang terbuka, dan di tanah halaman terlihat jejak kaki berlumpur, menuju ke arah hutan. Bu Suryo berlari sambil memanggil-manggil nama anaknya. Rani, nak, ojo lunggo. Balik, Rani. Rani, nak, jangan pergi. Kembali, Rani. Jejak itu membawanya ke arah lembah. Di sana, di bawah pohon beringin besar, ia menemukan Rani berdiri diam, menatap ke arah jurang lembah yang dipenuhi kabut. Rambutnya basah, kakinya penuh lumpur. Rani. Astagfirullah. Kau ngopo, nak? Rani, astagfirullah. Kamu ngapain, nak? Rani menoleh perlahan. Matanya sayu tapi suaranya datar. Aku dengar dia, Bu. Ayah panggil aku. Dia kedinginan di sana. Bu Suryo memeluk anaknya kuat-kuat. Wis, nak, ojo krunggu. Sing krungu kuwi dudu ayahmu, tapi sing jupuk jiwane ayahmu. Sudah, nak, jangan dengar. Yang kau dengar itu bukan ayahmu, tapi yang mengambil nyawa ayahmu. Rani terdiam. Jadi maaf sing di air matinya sampai seperti lumpur. Tubuhnya dingin sekali, seperti orang yang lama direndam air. Bu Suryo panik memeluk Rani sambil terus membaca doa. Ya Allah, lindungi anakku, sing tinggal iki mung deweke siji. Ya Allah, lindungi anakku, yang tersisa tinggal dia seorang. Tapi saat itu juga, tanah di bawah kaki mereka berguncang pelan. Dari dalam lembah, terdengar suara gong berdentang 7 kali lagi. Kabut putih naik dari bawah, menelan kaki mereka. Suara itu muncul lagi, lebih berat dari sebelumnya. Janji belum lunas. Derah pertama belum kami miliki sepenuhnya. Bu Suryo menarik Rani mundur. Tapi kabut menahan mereka. Dari kabut muncul bayangan ayahnya lagi. Tubuhnya kini hampir seluruhnya batu. Tapi kali ini ia tidak kosong, ia menangis. Rani, lari, nak. Aja balik kene maneh. Rani, lari, nak. Jangan kembali ke sini lagi. Rani gemeter. Ayah. Ayahnya menatap dengan mata yang penuh air hitam. Lalu tubuhnya perlahan pecah jadi debu. Tertiup angin lembah. Kabut menghilang. Suara gong berhenti. Tapi sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Rani. Ia tidak pernah bermimpi lagi. Tapi setiap tengah malam, ia duduk di jendela, menatap arah lembah. Kadang bibirnya bergerak pelan seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang ia tertawa kecil, pelan seperti mendengarkan lelucon dari dunia lain. Bu Suryo tahu, kutukan itu belum berakhir. Darah pertama belum benar-benar bebas. Dan entah bagaimana ia merasa lembah itu kini hidup di dalam anaknya. Kadang ketika pagi datang, Rani menatap ibunya dan berkata, pelan, Bu, nanti kalau gong itu bunyi lagi, jangan bangunkan aku ya. Karena kali ini aku harus pergi. Bu Suryo hanya bisa menangis memeluk anaknya erat. Ia tahu, cepat atau lambat, lembah setan akan menagih janjinya lagi. Dan mungkin kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Rani. 7 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan di lembah itu. Waktu berjalan seolah berusaha menghapus jejak darah dan tangisan. Tapi kenyataan tak pernah sepenuhnya hilang. Rumah keluarga Suryo kini berdiri kokoh lagi. Lebih megah, lebih terang. Catnya baru, taman belakangnya tertata indah. Dan penduduk desa mulai berdatangan setiap sore, membantu mempersiapkan pesta 7 tahunan yang kembali akan diadakan. Orang-orang desa tampak senang. Mereka tertawa, menyiapkan makanan, menghias halaman rumah besar itu. Dengan janur kuning dan bunga melati. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal aneh yang dulu terjadi. Seolah semua itu hanya dongeng yang dilupakan. Tapi di hati Rani tak ada tawa yang bisa ia paksa keluar. Kini ia sudah menikah dengan seorang pria desa bernama Bagas. Lelaki baik yang dulu menolong keluarganya setelah kematian ayahnya.
Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki berumur 6 tahun bernama Arka. Anak pertama keluarga Rani. Anak itu lucu, cerdas, dan selalu tersenyum. Tapi entah kenapa setiap kali menatap mata Arka, Rani selalu merasakan perasaan aneh. Seolah di sana ada sesuatu yang menunggu, bersembunyi di balik keceriaan anaknya. Kadang Arka menatap ke arah lembah di kejauhan dan berkata pelan, "Ibu, ada orang di sana manggil aku." Rani selalu pura-pura tidak dengar. Tapi setiap kali itu terjadi tubuhnya gemetar. Hari pesta akhirnya tiba. Desa sudah ramai sejak pagi. Suara gamelan terdengar dari kejauhan. Bau sate dan ayam panggang memenuhi udara. Orang-orang datang membawa hadiah. Anak-anak berlarian di halaman. Tertawa tanpa tahu bahwa setiap tawa mereka sedang berdiri di atas rahasia gelap. Tapi, malam sebelum pesta dimulai, udara di rumah Suryo berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dari arah lembah suara gong samar terdengar. Tok, tok, tok. Rani yang sedang menidurkan Arka di kamar tiba-tiba merasa dingin menyusup ke tulang. Dia memandangi anaknya yang sudah terlelap. Nafas kecil anak itu teratur, wajahnya tenang. Tapi Rani tahu, sesuatu sedang mendekat. Tangannya bergetar ketika mengelus rambut anaknya. Iri mata jatuh tanpa ia sadari. "Maaf ya, nak," bisiknya pelan. "Ibu nggak bisa janji buat nyelamatin kamu kalau waktunya datang." Ia menatap keluar jendela. Kabut mulai merayap pelan, masuk dari celah jendela. Menggulung seperti napas dingin dari dunia lain. Suara angin membawa bisikan yang sudah 7 tahun tidak ia dengar. "Darah anak pertama, milik kami." Suara itu membuat tubuh Rani lemas. Ia menutup jendela dengan cepat, tapi kabut tetap masuk. Menembus kayu seperti asap hidup. Ia berlari ke kamar ibunya yang kini sudah tua dan sering sakit-sakitan. "Oh, kabutnya muncul lagi." Aku dengar suaranya. Bu Suryo yang kini berambut putih hanya menatap dengan mata basah. Dia menggenggam tangan Rani erat-erat. "Aku wis ngerti, nak. Waktu iki mesti tekamane. Aku sudah tahu, nak. Waktunya pasti datang lagi." Rani menangis. "Bu, aku ora pengen hilang ke anakku, aku wis sumpah." "Bu, aku tidak mau kehilangan anakku, aku sudah bersumpah." Bu Suryo menatapnya lemah. "Kutukan iki ora gampang hilang, Rani. Keluarga iki wis janji karo lembah setan. Darah pertama kudu dibayar nganti garis iki enteh. Kutukan ini tidak mudah hilang, Rani. Keluarga ini sudah berjanji pada lembah setan. Darah pertama harus dibayar sampai garis keturunan ini habis." Rani menutup telinganya. Ora mungkin, Bu. Aku bakal ngelawan." Tidak mungkin, Bu. Aku akan melawan." Tapi sebelum ibunya bisa menjawab, lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Dari luar terdengar suara gong berdentang pelan. 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Tok, 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 tok. Tok, suara itu menggema ke seluruh desa. Angin berhembus kencang, menutup semua lilin yang menyala di meja. Rani berlari ke kamar anaknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, jantungnya hampir berhenti. Pintu kamar Arka terbuka sedikit. Dari celahnya keluar kabut tebal. "Arka!" Rani menjerit dan menerobos masuk. Di dalam kabut memenuhi ruangan. Tirai bergerak sendiri. Lampu gantung berayun pelan. Di tempat tidur Arka tidak ada. Hanya selimut yang jatuh ke lantai. Dan di bawahnya jejak kaki kecil penuh lumpur mengarah ke jendela yang terbuka lebar. Rani berlari ke jendela, menatap keluar. Kabut di luar membentuk jalur menuju hutan ke arah lembah. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil senter dan berlari keluar rumah. "Arka!" teriaknya. Tapi yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Hujan turun perlahan. Tanah becek, tapi jejak kaki kecil itu masih terlihat jelas. Dia terus mengikuti jejak itu, melewati pohon-pohon hingga sampai di tepi lembah. Di sana kabut begitu tebal, tapi di tengahnya samar-samar terlihat sosok anak kecil berdiri menghadap jurang. "Arka!" Rani berlari, memeluk anaknya dari belakang. Tubuh Arka dingin sekali. "Nak, kenapa kamu kesini?" Anaknya menatap pelan. Wajahnya datar, matanya kosong. "Ibu, dia manggil aku." "Siapa, nak?" "Bapak." Dia bilang aku harus ikut biar ibu nggak disakiti. Rani mengguncang tubuh anaknya. "Bukan bapakmu, nah. Itu bukan bapak. Itu iblis." Arka hanya menatap kosong ke arah kabut. Tapi dia nangis, Bu. Katanya dia kedinginan di bawah sana. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar.
Dari dalam kabut, suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. 7 tahun telah berlalu. Darah anak pertama kini waktunya kembali. Kabut berputar cepat membentuk pusaran. Dari dalamnya muncul bayangan besar. Sosok yang sama seperti 7 tahun lalu. Tinggi, hitam, bermata merah. Suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Janji keluarga Suryo belum lunas. Rani berdiri di depan anaknya, merentangkan tangan. Kau nggak akan ambil anakku. Ambil aku aja. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat daun-daun di sekitar berguguran. Janji bukan milikmu, perempuan. Janji diikat oleh darah leluhurmu. Dan darah pertama adalah darah anakmu. Rani menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tahu tak bisa melawan makhluk itu dengan kekuatan manusia. Tapi ia juga tahu, kutukan hanya bisa putus kalau darah keluarga itu sendiri menghentikannya. Ia menatap anaknya dengan air mata mengalir deras. Nak, dengar ibu ya. Apapun yang terjadi, jangan takut. Ibu janji bakal lindungi kamu sampai akhir. Arka menangis. Bu, aku takut. Rani memeluknya erat. Ojo wedi nak, Gusti isi ono. Jangan takut nak, Tuhan masih ada. Ia menatap ke arah batu besar yang dulu menjadi tempat ayahnya berlutut. Batu itu masih di sana, tapi kini retak-retak berlumur darah yang sudah mengering. Ia tahu disitulah semua kutukan dimulai, dan disitulah juga ia harus mengakhirinya. Ia menyalakan senter, lalu menarik anaknya maju. Setiap langkah terasa berat, tapi ia terus berjalan. Kau berani melawan takdirmu? Suara itu bergaung, batu besar bergetar, retakannya memancarkan cahaya merah gelap. Dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam yang berusaha meraih Rani dan Arka. Tapi kali ini, Rani tidak mundur. Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku bajunya. Pisau warisan ayahnya, yang ia simpan sejak lembah itu pertama kali hancur. Gagangnya masih berukir tulisan Jawa. Janji ora entek nganti darah keturunane rampung. Rani berbisik pelan, saiki rampung Gusti. Sekarang berakhir Tuhan. Joya menggenggam tangan Arka, menaruh pisau itu di antara mereka, lalu berdoa dengan suara gemetar. Ya Allah, yen iki kudu rampung karo darahku, aku ikhlas. Tapi ojo anakku Gusti, kutukan iki mung nganti aku wae. Ya Allah, kalau ini harus berakhir dengan darahku, aku ikhlas. Tapi jangan anakku Tuhan, biarlah kutukan ini berhenti di aku. Angin bertiup kencang membuat rambutnya berkibar. Batu besar itu memancarkan cahaya merah terang. Suara tawa makhluk itu menggema, tapi berubah menjadi jeritan saat Rani menusukkan pisau itu ke tanah tepat di depan batu. Darahnya mengalir membasahi retakan. Tanah bergetar keras. Kabut menjerit seperti makhluk hidup yang terbakar. Sosok hitam itu menjerit marah. Tidak, darah pertama adalah milik kami. Rani berteriak sekeras-kerasnya, saiki rampung. Ki janjiku sing terakhir, sekarang berakhir. Juni soy janjiku yang terakhir. Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan keluar dari tanah. Batu besar itu meledak menjadi ribuan pecahan. Sosok hitam itu hancur menjadi asap. Menjerit keras sebelum menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya tenang, Rani terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari dadanya, tapi wajahnya tersenyum. Dia menatap anaknya yang berlutut di sampingnya. Menangis, Bu, jangan tinggalin aku. Rani menyentuh wajah anaknya, suaranya lemah. Kamu harus hidup, nak. Kutukan keluarga kita udah selesai. Sekarang cuman kamu yang bisa terusin darah ini, tapi tanpa dosa. Ia tersenyum samar. Wis rampung, nak. Wis rampung. Sudah selesai, nak. Sudah selesai. Matanya perlahan tertutup. Kabut di lembah menghilang. Udara menjadi hangat. Gong 7 kali berdentang pelan untuk terakhir kalinya. Tapi suaranya bukan lagi menakutkan. Terdengar seperti tanda kebebasan. Tok, 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 tok. Tokesi itu, dan sejak malam tuh lembah setan benar-benar sepi. Tak ada lagi gong, tak ada lagi kabut. Penduduk desa bilang, pagi setelah pesta mereka melihat pelangi muncul di atas lembah itu. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Di rumah keluarga Suryo, hanya tersisa Arka kecil yang berdiri di depan rumah, memandangi langit. Di tangannya tergenggam kalung batu hitam peninggalan ibunya. Ia tersenyum pelan lalu berbisik, Matur nuwun ibu. Terima kasih ibu. Dan angin pagi berhembus lembut, membawa bisikan samar dari jauh. Wis rampung. Endagum sudah selesai, anakku. Tapi di kejauhan dari lembah yang kini tenang terdengar gema kecil. Samar, hampir tak terdengar. Tok,
Tok, tok, tok, tok, tok. Tok, apakah itu angin? Tahu kutukan yang hanya tertidur? Tak ada yang tahu. Tapi semua orang percaya. Darah pertama akhirnya telah dibayar sepenuhnya. Dan malam itu untuk pertama kalinya, lembah setan benar-benar diam.